Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tafadilah dan PM 25782114 dari kelas E2D. Nah, di sini membuat video on tentang paket tracer tentang subnet IPv4 network, mensubnet network di IPv4. Nah, di sini kita ada design table. Objektifnya kita mendesain IP4 subnetting scheme-nya, mengkonfigurasi device, ngetes dan membenarkan net jaringannya supaya bisa saling terhubung. Nah, di sini langsung aja kita bagian yang pertama, subnet access network. Nah, di sini yang pertama LAN A ini butuh 50 host, LAN B butuh 40 host. Nah, lalu di sini kita berapa host yang dibutuhkan itu. Kalau yang dibutuhkan subnet yang luas. Nah, di sini kalau 50 host berarti di sini ya butuhnya di sini LAN-nya 50 host yang dibutuhkan paling banyak itu. Terusan di sini minimum number of subnet require itu minimumnya itu 4 ya. Satu satu buat LAN, satu buat LAN A sama B, duanya lagi buat apa yang ingin dipakai. Nah, lalu di network itu yang di subnet itu di IP ini yang /24 itu kalau di binary itu jumlahnya itu binary kan, binary tiap itu satu oktet itu 8 baris. Nah, dari yang kiri itu 3 oktet itu isinya satu semua, yaitu 255 255 255. Kalau binary itu satu semua nilainya, yang 3 oktet itu nilai satu semua. Nah, yang terakhir itu 0. Nah, lalu di sini di network mesh itu apa yang dilakukan one representation. Nah, di sini tuh what do the one representation. Nah, itu di sini tuh namanya network portion. Untuk yang in the network mesh yang what do the zero representation itu namanya host portion. Nah, di sini apa nih? Di sini kalau /25 decimal subnet mask aggregate-nya, number of subnetnya ada 2, number of the hostnya itu ada 64 ya sih, 2 dibutuhin number ID. Nah, di sini network hostnya, di sini number of hostnya ada, berarti tadi 62, di sini berarti ada 30. Terus yang di bawahnya kalau yang /27 hostnya yang dibutuhin itu ada berapa, 30, berarti ada 14. Terus kan kok /28 hostnya itu yang tersedia tuh ada berapa ya kan, ini tadi 64 terusan 30. Nah, 30 itu di situ 16 berarti 14. Nah, 14 itu terusan yang /28 ini 6. Terusan sisanya sampai dikurang sampai yang terakhir /30 ini number hostnya 2. Nah, di sini 4 dan 29 4 hostnya, di sini hostnya /32. Nah, terusan kita langsung aja di sini apa kita disuruh mengkonfigurasi customer router LAN A sama LAN B. Kita semua mengkonfigurasi, terusan kita asek default subnet untuk LAN A. Kita masukin host address customer routernya untuk mengkoneksi LAN A. Lalu kedua kita mengkoneksi LAN A switchnya dan masukkan default gateway-nya. Kita masuk ke konfigurasi customer routernya langsung. Kita masuk ke konfigurasi customer routernya, masuk ke CLI, kita enter. Nah, kita enter, kita enable, kita konfigurasi terminal. Konfigurasi kita beri nama hostname. Hostname ini apa namanya, customer router. Beri nama customer router. Nah, kita beri nama customer router. Let the enable secret password on the customer router. Set console. Nah, kita masukin line console 0, passwordnya Cisco.
Cisco 123. Nah, setelah itu the hostname of the router, set the enable secret password on the customer router. Nah, setelah itu kita login, kita exit, terus kita enable secret passwordnya. Nah, enable secretnya yaitu apa itu, class 123. Nah, save the config, terusan kita masuk ke atau interface apa ini, berapa G00. Nah, di sini kita memberi IP address dan subnet masknya. Di sini IP addressnya kita pasang 192.168.0.1, indexnya 255 255 255 255 192. Nah, di sini 192 ini dari yang kita dapetin di sini dibutuhnya kan 50 host. Nah, 50 host itu pakai subnetnya, /26. Nah, 26 itu ada berapa tuh, ada 62 host yang tersedia. Nah, kita butuhin 60 itu, kita pakai ini tadi yang pertama kan. Nah, kita masukin IP address, terusan kita konfigurasi terminal interface with address dan subnet masknya, and then enable them, terusan no shutdown. Kita exit, kita masuk ke interface yang G01, kita masukin ke interface G01, kita masukin IP address 192.168.0.66. Tadi kan udah kepakai tuh dari 1 sampai 65 buat yang pertama nih. Jadi kita langsung ke ini 255, langsung kita ke 266 255 55 192 no shutdown, exit. Nah, setelah itu kita simpan di running, fix startup config. Nah, coba kita lihat di sini untuk konfigurasinya, IP address gigabyte ethernetnya, IP addressnya salah. Kita kan masuk ke interface G01, IP address 192.0. Kan dia kepakainya ada 62 64, dia saya dari 1 harusnya 66, betul dong. Bentar. Oke, satunya nggak ada. Nah, kita coba masuk lagi konversi terminalnya. Konversi terminal, kita masuk ke interface tadi itu G01, kita masukin IP addressnya 192.168. Tadi kan 6, kita 5, kayaknya kejauhan 1 deh. 255 192 68 255 192. Oh, 168 ini kurang 0. Nah, terusan kita no shutdown, exit. Nah, di sini kita masang ini nih,
serialnya ini. Interface serial 0/0 0/1/0. Kita masuk, kita kasih IP addressnya 209.165.201.2 addressnya 255.255.255.252. Nah 252 ini berarti dia tuh pakai slash yang 30 ya, dia cuma tersedia 2 host. Nah kalau kita no shutdown, kita exit, kita simpan konfigurasinya. Nah udah berhasil, kita coba lihat result. Ini udah berhasil. Kita setting juga untuk yang LAN A, LAN B, PCA. Nah di sini kita setting juga untuk LAN A. Nah untuk LAN A kita enable konfigurasi terminal, hostname LAN A. Nah setelah itu kita di sini mana LAN A, switch, kita masuk ke interface VLAN-nya, interface VLAN 1. Nah di sini kita masukin IP-nya NIC PCA, oh ya belum. Nah di sini kita masukin IP-nya, IP address full gateway-nya. Udah kasih nama ya. Nah aduh, nah di sini kita masukin IP address-nya, IP address-nya 192.168.0.2 sebenarnya 255.255.255.192. Aduh 192. Marker lah 192. Nah terusan kita no shutdown. Nah terusan kita masukin kita exit dulu, kita masukin IP gateway-nya, IP default gateway-nya ini tadi kan 2 nih, berarti kita pakai yang 1 ya, 192.168.0.1. Nah kita exit, kita simpan konfigurasinya, copy running config startup config. Nah coba kita lihat. Nah udah berhasil kita masang gateway-nya, port-nya, VLAN-nya dan IP address-nya, port statusnya kita hidupin. Makanya di sini nggak perlu, di LAN B-nya nggak perlu kasih nama juga deh, kan kasih nama. Aduh kok ini masuk sini sih. Nah kita LAN B-nya kita masukin juga. Nah di sini belum kecentang ya, nggak ada, kosong mesin. Terus kita enable konfigurasi terminal, hostname-nya kita kasih aja LAN B. Terus kita masuk interface
91 kita masukin IP addressnya tadi 192.168.0. Nah tadi kan udah kepake tuh, kita udah kepake buat yang pertama tuh 50 host. Nah 40 host nih, tadi udah kepake pertama ada 40 host, tapi kita pakai prefixnya tetap yang apa itu prefix /26, dan /26 itu udah pakai tuh 62 host. 62 host di total ada dua network ID sama broadcastnya, jadinya 64. Nah 64 itu berarti di sini kita 65 nya nanti kita pakai buat apa itu gateway-nya. 192 no shutdown kita exit. Nah kita kasih IP default gateway-nya 192.168.0.65 ya. Jadi kan ini udah 66 nih, ini 65 kita pakainya. Select, pesan kita exit, kita simpan konfigurasinya, copy running config start up config, kita up config, kita enter. Nah ada berhasil. Nah kita lihat, nah ini juga ada berhasil. Nah kita sekarang networknya customernya udah berhasil, kita setting, kita PCA sama PCB nya kita setting untuk full gateway nya, IP address, netmask nya. Nah mana nih PCA kita setting dulu. Aduh kok ini kita masuk ke desktop, masuk ke IP configuration, kita 192.168.0. nah tadi kan udah kepake tuh yang satu. Nah di sini kita pakai yang 3, satunya dipakai yang network ID, duanya udah pakai yang tadi IP di switchnya, kita pakai yang ketiga di sini. Nah di sini 192 full gateway-nya 192.168.0.1. Take 1 kan, coba bentar agak lupa nih. Satu, iya satu sih. Take 1. Nah coba kita lihat IP address-nya incorrect. Statusnya betul, gateway-nya betul, tapi IP address-nya kok incorrect. Harusnya 03 masa 2, coba 2. Malah salah kan. Oh 192.168.0. Tadi udah 2 kepakai, harusnya 3 sih ini. Nah 3. Nah di sini 192 default gateway-nya ini. Masa ya 0 sih, tadi betul kok dah. Nah kan default gateway-nya 192 tadi. Ini kan harusnya IP hostnya yang itu tersedia dari 3 nyampe ke 62 itu 63 4 kalau gitu. IP address-nya incorrect.
bentar. IP gateway-nya 601 untuk 601 marker CLI-nya 65. Ini 65 IP address-nya. Kayaknya langsung ke IP yang terakhirnya kayaknya. IP yang terakhir berarti 62 ya harusnya, kan 62 host yang tersedia, mungkin 62. Ini untuk subnet-nya. Coba. Nah ya, ternyata betul nih, IP address-nya betul. Nah berarti itu kita nyetingnya di sini IP yang terakhir ya. Dari sini IP terakhir tuh, IP yang terakhir. Nah tadi kita pakai /26 itu kebutuhannya ada 64 IP, satunya dipakai buat tadi ID networknya, satunya dipakai buat broadcast yang terakhir. Nah ini yang terakhirnya itu kan ada 64, ini dari 0 satunya udah kepake, terusan 2 nya 0 nya udah kepake buat network ID, 63 nya udah kepake buat broadcast. Nah yang terakhir tuh ada 62, berarti itu kayak yang 62 berarti pakai yang terakhir. Nah di sini kita setting untuk yang terakhir. Aduh, berarti dari tadi 6 dari 65 berarti ya. Kita masukin 192.168.0.126. Nah ini IP-nya 192, default gateway-nya 192.168.0.65. Nah ada 100%. Nah terus setelah itu udah kita pasang IP-nya, di sini kita tes. Kita ada tes PCA itu berkomunikasi dengan default gateway-nya. PCA dengan default gateway-nya dengan default gateway-nya tadi, default gateway-nya ini 01. Kita command prompt ping 192.168.0.1. Nah ini berhasil reply, nggak ada kesalahan apapun. Pesan PCB komunikasi dengan default gateway-nya. Tadi PCB default gateway-nya 65. Kita ping juga ping 192.168.0.65. Nah ini juga ada berhasil reply, nggak ada kesalahan, bisa berkomunikasi. Nah kita ketika PCA berkomunikasi dengan PCB, do you get a reply? Ping 192.168.0.62, kita ping ke PCA ya. Nah ini berhasil reply juga, kita udah sambung. If the answer no any person question, then shall go back check your IP. Nah, ini kita sudah cek, udah ngecek, berhasil reply semua. Data yang dipakai di sini, data yang dipakai di sini pakai apa? Ini IP-nya IP yang terakhir dari tadi kita membaginya itu. Mungkin untuk yang subnet ini dari sisi paket trace-nya dari cukup sampai sini aja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.